pembajakan film keluarga. Bukan hanya perusahaan, negara pun dirugikan. Gantinya kira-kira berapa tafsirannya? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Syekh Ubaidillah. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai suatu kasus pelanggaran hak cipta, tepatnya pada kasus pembajakan film. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut undang-undang tersebut, melalui pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengertian pembajakan juga diatur di dalam undang-undang ini, tepatnya pada pasal 1 angka 23. Perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta, khususnya terhadap usaha plagiarisme maupun penyebaran secara ilegal. Kan Mak, pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Dah, ini Ara. Nah, teman-teman pasti sudah tahu dong kalau pelanggaran hak cipta pada dunia perfilman sebelumnya merupakan pembajakan film melalui kepingan CD. Kepingan CD tersebut dijual secara bebas di mana saja, mulai dari pasar sampai tempat wisata. Namun, seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan teknologi, pelanggaran hak cipta pada dunia perfilman banyak terjadi di internet. Para pelaku pun menyebarkan film-film hasil bajakan mereka melalui situs web dan dapat didownload secara gratis bagi para pengunjung situs web tersebut. Namun, tahukah teman-teman, kalau perbuatan pembajakan film tersebut tentunya merupakan suatu pelanggaran hak cipta dan akan dikenakan sanksi bagi para pelakunya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saya mengambil sebuah kasus, yaitu kasus pembajakan film yang berjudul Keluarga Cemara milik rumah produksi Visinema Pictures. Nah, pembajakan film tersebut dilakukan oleh seseorang bernama Aditya Fernando Fasya. Ia sekaligus merupakan pemilik website Dunia Film 21. Itu merupakan platform pendistribusian film ilegal, yang dimana ia telah menyebarkan ribuan film-film di platform tersebut. Salah satunya film produksi Visinema yang berjudul Keluarga Cemara. Aditya Fernando Fasya pun kemudian dilaporkan oleh pihak PT Visinema Pictures pada April 2020 atas dugaan pidana pembajakan film Keluarga Cemara. Nah, perbuatan Aditya Fernando Fasya tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pasal ini menyebutkan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Isi pasal tersebut telah jelas bahwa perbuatan Aditya Fernando tersebut merupakan pelanggaran hak cipta berupa pembajakan film dan perbuatannya dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Harus teman-teman ketahui, akibat yang timbul dari adanya pembajakan film tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian material maupun non-material bagi si pencipta. Selain itu, pembajakan film juga akan menimbulkan kerugian bagi negara. Maka dari itu, peran dari generasi milenial sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang dialami oleh penikmat film-film bajakan. Kita bisa memberi edukasi tentang pentingnya berhati-hati dalam bersosial media, efek samping dari menonton atau mendownload film dari situs ilegal, serta pasal-pasal yang menyangkut hak cipta dan penggantaan suatu ciptaan secara tidak sah atau ilegal.
Baik, mungkin itu saja mengenai bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.